Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, kita bakalan lanjut segmen bacot alias bahas HP COD. Nah, HP yang bakalan kita ambil ini salah satu smartphone yang baru kemarin launching, yaitu Google Pixel. Tapi kita nggak ngambil seri 9-nya cuy, melainkan kita bakalan ngambil seri yang bisa dibilang menggunakan tensor pertama alias gen yang pertama. Yang lainnya bukan adalah Google Pixel 6 Pro ya. Sekarang kita lagi menuju buat ngambil HP-nya karena memang COD-nya ini cukup lumayan jauh ya teman-teman. Kita ngambil di daerah Cikarang, dari Bekasi ke Cikarang. Kalau dilihat estimasi map sih kurang lebih sekitaran 1 jam ya teman-teman ya. Ini dari tadi kita udah OTW dan ini masih 48 menit lagi teman-teman. Nah, nanti kita bakalan lihat sebagus apa HP-nya ya, karena harganya bisa dibilang kita dapat di angka 5 jutaan pas ya. Dan pasarannya itu masih di angka 5,8 sampai ya 6 jutaan. Itu untuk Google Pixel 6 Pro ya teman-teman, untuk varian 128 GB. Kira-kira semenarik apa smartphone-nya? Tapi yang jelas kita bakalan lihat nantinya ya teman-teman. Baru kali ini kita lanjutin segmen bacot alias bahas HP COD. Apalagi gue lihat sih tadi pas waktu di foto sih menarik gitu ya teman-teman. Kayak HP-nya masih mulus, layarnya nggak ada shadow sama sekali. Terus juga untuk masalah IMEI-nya aman dan udah terdaftar di Bea Cukai. Nah, ini bakalan jadi salah satu consider gue buat ngambil smartphone ini. Apalagi harganya juga menarik di angka 5 jutaan dan itu kondisinya full set pula teman-teman. Ini kita langsung aja menuju ke lokasinya. Let's go. Oke, kita sudah keluar dari gerbang tol Cikarang Barat. Harusnya sih nggak lama lagi kita bakalan sampai ya. Di map sih estimasinya sekitaran 13 menitan lagi teman-teman. So, let's go. Kita bakalan check and recheck lagi. Gue udah nggak sabar nih guys, jujur, untuk ngebahas HP COD-an lagi. Selama COD nanti mungkin gue nggak bakalan record ya teman-teman, tapi mungkin nanti bakalan ambil beberapa b-roll aja ngomong kayak begini pas lagi COD, jadi nggak fokus gitu ya. Kita fokus ke unitnya dulu aja karena itu bagian yang paling penting. Ntar untuk pembahasan lebih dalam kita bakalan bahas di mobil lagi ketika kita udah megang unitnya teman-teman. Soalnya takutnya gue lagi sambil ngomong tiba-tiba ada barang yang cacat atau yang apa ya bermasalah gitu, kita nggak tahu ya. Jadi gue bakalan fokus checking HP. Nanti kameramen bakalan tetap record ya ketika gue lagi pengecekan si smartphone-nya. Ya, posisinya di mana? Kita udah sampai di lokasi nih sesuai titik. Ya, jadi udah kita foto dan udah kita kasih juga nih. Kita titiknya lagi ada di mana. Tapi ya harusnya aman ya COD-nya ya, Rif. Sebenarnya ini tempatnya kayak parkiran ruko-ruko tua gitu. Semoga aman lah. Gue takut kayak di Facebook, Rif. Oh, iya. Kayak dipukulin lah, dibunyokin lah, itu ngeri banget sih. Oh, oke, dia udah bahas. Oke, tunggu sebentar. Akhirnya guys, kelar juga COD kita hari ini, Google Pixel 6 Pro teman-teman. Ya, ini dia smartphone-nya. Pas waktu gua cek sih HP-nya aman sentosa ya teman-teman. Dan juga tadi kita udah cek untuk masalah layar, itu paling utama. Takutnya ada shadow atau gimana, tapi nyatanya masih aman jaya. Alhamdulillahnya teman-teman. Di sini nggak ada shadow. Terus juga untuk kamera yang gue lihat sih belum ada gangguannya. Soalnya kameranya ini masih aman sentosa. Tadi kita udah cek di situ kameranya aman, belum ada spare part yang diganti. Kualitas mic-nya juga masih jernih, speakernya pun juga demikian. Terus juga untuk masalah fisik itu paling utama, ternyata gue dapat warna hitam ya. Tadi sempat Masnya ngeluarin salah warna gold kalau nggak salah, dan ternyata memang sepertinya Masnya itu maklar ya, maklar penjual smartphone limbah kayak Pixel, terus juga Samsung ya, Samsung limbah-limbah yang lama. Cuman gue tadi nggak nanya lebih detail karena gue fokus ke smartphone-nya. Tapi yang jelas untuk masalah fisik di sini paling ada beberapa lecet sedikit aja dan itu tidak terlalu berpengaruh menurut gue. Nah, ini kayak bagian sini di sini ada lecet dikit. Nih, kalau kalian lihat di sini ada bagian lecet ya, tapi tidak
terlalu kelihatan juga ya. Lihat cat pemakaiannya, namanya juga HP second, jadi ya bisa kita maklumin lah ya teman-teman ya. Jelas soalnya di sini ada seperti stiker buat garansi gitu teman-teman dari toko. Terus tadi kita udah sempet cek masalah SIM, jadi agak sedikit panik ya soalnya pas waktu gue masukin SIM itu nggak kedeteksi gitu ya. Kartu trik gue itu nggak masuk, takutnya nggak bisa. Kalau nggak bisa itu SIM-nya ribet banget pak, otomatis cancel COD-nya, jadi sia-sia gitu ya. Untungnya tadi SIM-nya aman, jadi kita bisa cek untuk masalah terdaftar di Kemenperin atau enggak. Ternyata alhamdulillahnya terdaftar gitu ya. Oke, paling itu aja sih ya. Jadi saran gue kalau misalnya kalian mencari smartphone second, yang pasti harus kalian perhatikan yaitu masalah fisik, terus juga spare part smartphone-nya udah pernah diganti atau enggak. Ya kalian cek aja dari segi layar kalian tekan-tekan, terus di bagian sisi-sisinya itu ada lem atau enggak. Itu penting banget untuk ngecek sebuah layar udah diganti atau enggak. Untuk kameranya apakah ada embun atau enggak, tadi kita cek tuh amannya, kameranya nggak ada embun sama sekali. Terus abis itu audionya, mic itu penting juga, kalian harus cek ya apakah mic ada masalah juga atau enggak. Tapi tadi micnya aman dan masih sangat jernih, suaranya juga masih oke. Sama untuk shadow, apalagi HP layar curve gini nih, jadi better kalian harus perhatikan, amat sangat perhatikan bagian itu. Email juga penting tuh, email kalian harus perhatikan apakah emailnya terdaftar atau enggak. Kalau nggak terdaftar mendingan langsung di cancel aja, soalnya kalau misalkan lo urus nanti bakalan ribet banget. Kalian harus pergi ke luar negeri dulu buat ngurus email, baru balik ke Indonesia itu baru bisa didaftar email. Kalau misalkan nggak kayak gitu, paling solusi jalannya ya titip, at least just tip ya, kalian titip ke teman kalian yang pengen pergi ke luar negeri. Nah paling itu aja sih. Jadi memang beli smartphone second metode COD ini sebenarnya cukup riskan teman-teman. Riskan dalam artian kita harus perhatikan tempat buat COD-nya itu minimal yang rame kayak gini. Ya walaupun tadi kita sempat panik soalnya diarahkan ke tempat ruko-ruko sepi gitu, tapi nyatanya aman karena di situ ada taman gitu ya teman-teman. Terus juga yang harus kalian perhatikan juga sebelum melakukan COD, kalian harus cek nih profilnya, karena kan gue nyarinya itu di FJB, forum jual beli Facebook ya. Pasti itu banyak banget orang random, dan pastinya di dalamnya itu ada aja penipu atau enggak ya orang-orang kriminal itu lah ya. Yang pasti kalian harus bawa teman. Itu penting banget. Kalau misalkan kalian COD sendiri ya berarti nyali kalian tuh besar gitu loh ya. Kalau misalnya di daerah kalian ya it's okay lah kalian COD sendiri. Tapi kalau misalnya udah di luar dari daerah kalian, luar kota, ya ini enggak luar kota sih, lebih tepatnya masih satu kota tapi beda provinsi dalam kabupaten aja, karena ini di Cikarang Barat dan rumah kita tuh di Bekasi, alias studio kita tuh di Bekasi. Oh ya, sama tadi untuk box ini nggak original ya, kita udah lihat boxnya itu nggak original karena nggak ada tulisan nomor email ataupun apa. Dan ini gue udah pastiin ini 100% OM semua, entah itu kabel charger terus juga konverternya udah pasti ini OM gitu ya, jadi jangan dipakai gitu ya. Yang terpenting unit HP-nya sih. Jadi memang kalau beli HP second yang udah berumur sekitaran 3 tahunan, jangan berharap boxnya masih mulus dan juga bisa dapat box original. Jadi mungkin cukup saja video kali ini. Mungkin video ini juga bisa ngebantu buat kalian yang pengen beli HP second dengan metode COD. Jadi benar-benar harus hati-hati teman-teman. Kita harus balik ke studio karena udah mulai sore teman-teman. Takutnya nanti macet di jalan dan jadi makin lama gitu buat produksi kontennya ya. Ya kita bakalan review HP ini yang jelas ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian pengen nanya ataupun pengen DM kita, boleh banget langsung DM di Instagram kita di SRP Techno. Pengen nanya-nanya ataupun nge-share experience mengenai smartphone limbah kayak begini, boleh banget langsung tulis di kolom komentar aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.